Fuck, man. What the Perkenalkan, nama saya Maslim, latar pendidikan administrasi negara, dan insya Allah tanggal 6 ini saya ujian tutup Mas di ITB Nitro Makassar, ambil S2 manajemen SDM. Harus ada 3 dasar yang menjolok dimiliki oleh seorang pemimpin: attitude, etika, pendidikan. Harus itu wajib dimiliki. Sebelum saya menjabat kepala desa, saya pernah jadi staf salah satu OPD pembina kearsipan di Pemprov Sulbar. Visi misi sebelum saya masuk kepala desa kemarin itu bersih daripada polusi-kolusi nepotisme, dan salah satu caranya itu adalah perbaikan administrasi, Mas. Istilah kasarnya, tidak mau dipenjara itu harus administrasi bagus, Mas. Orang-orang di luar sana itu tersangkut masalah itu gara-gara administrasi tidak bagus. Jadi itu salah satu visi misi saya, karena saya lihat potensinya wisata ada. Sedikit demi sedikit ya 50% lah saya sudah penuhi itu, Mas. Tahun kemarin kami bangun waterpark yang ada di arteri. Di samping itu masalah sektor pertanian, kelautan juga, alhamdulillah sampai hari ini sentuhan-sentuhan untuk masyarakat petani itu sudah kami upayakan, seperti perbaikan saluran irigasi perairan untuk persawahan, Mas. Kemarin juga kami sempat kasih bantuan untuk pupuk, karena itu waktu di Musrembang Des itu yang permintaan warga, karena di dana desa itu kan ada, Mas, yang namanya ketahanan pangan 20% kalau tidak salah. Sebenarnya ada tahapan, Mas, untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa. Di tahun berjalan, contoh sekarang, masuk bulan 7 itu sudah harus yang namanya menyusun RKP, Mas. Tidak boleh telat. Bulan 7 itu harusnya sudah dilaksanakan. Kemudian Musrembang Des. Di kabupaten juga kita akan melalui proses asistensi anggaran. Ada desa yang terlambat itu karena di faktor pertama, dia tidak disiplin waktu, Mas. Iya, karena ada tahapan. Tahapan itu yang contoh pertama tadi, di bulan 7 ini kita sudah harus masuk menyusun RKP. Kemudian Musrembang Des. Kapan itu kita biarkan, maka masuk waktunya asistensi di kabupaten, ya kita kewalahan. Di desa itu kan ada 3 sumber dana. Dari DBH, dana desa, kemudian ADD. Jadi kapan kita tidak maksimalkan waktu yang ada sesuai urutannya, Mas, kita tidak akan bisa maksimal. Jadi kaitannya itu karena persyaratkan di dinas untuk pencairan dana desa itu kan termasuk pelaporan SPJ itu sudah harus masuk. Nah, kami itu pas tahun berjalan awal ya kami sudah masuk. Makanya proses kami itu alhamdulillah sampai hari ini tidak ada terkendala, Mas. Untuk meyakinkan masyarakat, terutama ini di masyarakat desa, Mas, memang gampang-gampang susah. Kita selaku pemimpin di desa ini, yang kita utamakan itu harus yang pertama adalah silaturahmi kita sama masyarakat. Kalau itu tidak ada, Mas, yakin susah. Silaturahmi itu harus kita perkuat. Sebagai pemimpin desa harus juga sering-sering turun ke lapangan, mengunjungi warganya. Kemudian kan di desa itu kan ada namanya kepala dusun, RT. Itu kita maksimalkan lewat bantuan-bantuan para kepala dusun. Alhamdulillah kita di pemerintah desa itu gampang sekali untuk melakukan komunikasi sama masyarakat. Salah satu cara kami juga, Mas, itu kami selalu libatkan masyarakat. Akhirnya masyarakat sendiri itu merasa bahwa kita dibutuhkan sama pemerintah. Pemerintah desa bisa mengatakan bahwa kami itu manjakan masyarakat kami, Mas. Di desa Orobatu ini, pokoknya A sampai Z proses apa jenis administrasi itu semua kami layani di sini. Mungkin di tempat lain kadang disuruh warganya ke kabupaten apa, kami tidak, Mas. Kami sampaikan sama kepala dusun dan semua teman-teman perangkat desa yang mau mengurus surat-surat administrasi atau apa, silahkan ke kantor desa 1 kali 24 jam kami layani. Biar libur, Mas, datang juga. Iya, karena itu kaitannya kami pelayanan. Dan itu tidak ada dipungut juga biaya. Ya, semua gratis. Hubungan silaturahmi sama masyarakat itu yang utama. Kemudian pada saat di Musrembang Des itu kan memang
Masing-masing dusun mengusul. Di sini ada 5 dusun. Dusun A katakanlah mau usul ini. Jadi kita berikan saja pengarahan, pengertian. Kan ada beberapa item pekerjaan memang, Mas. Jadi saya upayakan semua item pekerjaan itu ada di tiap-tiap dusun. Katakanlah pembuatan jalan, kemudian ada pemberdayaan juga. Kalau jalannya di dusun A, ya pemberdayaannya harus di dusun B. Seperti itu, Mas. Istilahnya kita pemerintah desa pandai-pandai saja melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Kami dengan para kepala dusun, 5 kepala dusun, selalu juga menyampaikan, mengedukasi sama masyarakat bahwa dana desa kita itu tahun ini sekian. Jadi selalu memberikan informasi sama masyarakat. Kemudian kan ada baliho transparansi, Mas, di situ ya. Masyarakat juga bisa membaca, melihat bahwa ini betul anggarannya sekian. Jadi kita memberikan pemahaman masyarakat bahwa anggaran kita sekian. Katakanlah Orobatu tahun ini kan hanya 700 juta, Mas. Pada saat musrembang kita peta-petakan memang bahwa ini Pak, di dusun ini ada prioritas, kalau tidak dikerjakan seperti ini, itu yang harus kita memberikan edukasi sama masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat di sini tuh paham, Mas. Ini kan waktu banyak, katakanlah hari ini atau hari Jumat saya ke dusun ini sholat, terus malam dimaksimalin aja, Mas, waktunya. Kadang-kadang saya lewat, saya mampir lagi kalau ada warga yang berkerumun. Itu aja, Mas, saya lakukan. Tiap minggu juga kadang-kadang kami adakan pembersihan wilayah desa, Mas. Lewat kesempatan itu saya bisa juga silaturahmi sama warga lagi. Cerita-cerita sambil memberikan informasi bahwa dana desa kita seperti ini. Akhirnya masyarakat itu, Mas, paham, mengerti dia. Pokoknya, Mas, kami setransparan mungkin. Di sini kan ada 3 kaur, 3 kasih, dan staf ada 3. Masing-masing kan tupoksinya ada. Jadi saya tekankan sama mereka, tolong tupoksinya betul-betul dipahami. Jadi kami itu membuat grup, misalnya ada surat katakanlah mau ada bantuan, istilah bantuan masjid, ada sama kasih kesejahteraan. Jadi tinggal saya kalau saya di kantor, saya tinggal disposisi. Ini ada surat seperti ini, tolong diselesaikan. Kalau Serikandi, Mas, sebenarnya ada, cuman kita nyantol di pemerintahan kabupaten. Sementara kabupaten itu juga susahnya, Mas. Kami mau terapkan, kabupaten melarang. Tidak enak, iya, Mas, karena kan kita dibawahi sama kabupaten, Mas. Jadi kita lewat format di komputer aja. Malam Jumat itu kami jalan ke masjid-masjid, 5 masjid. Ada istilahnya rebana dan lapo. Dikutip dari sejarah, lapo itu kan sejenis makanan tradisional orang sini. Lapo itu kan singkatan kalau di BEMDes Orobatu, Lapo Layanan Pemerintah Desa Orobatu. Jadi kami sebar banner, kalau masyarakat mau mengurus tinggal di scan aja di situ. Urus surat-surat administrasi atau apa, tinggal di scan langsung. Tantangannya itu sedikit anggaran. Dan desa kami cuma 700, kayak macam tahun ini. Cuma 700 juta. Kalau untuk pemanfaatan, alhamdulillah, Mas, sampai hari ini masyarakat saksikan sendiri. Apa yang disepakati di Musrem Bandes, ya itu yang kami lakukan. Jadi saya rasa tantangan itu tidak ada sepanjang peruntukannya kita laksanakan sesuai. Saya wanti-wanti semua, kasih saya, harus saya, pokoknya jangan mengeluh. Sepanjang kita pelayanan sama masyarakat itu jangan pernah mengeluh. Berpengaruh sekali, Mas, sangat berpengaruh. Kayak macam tahun lalu itu kan dana desa kami 1M sekian, tahun ini menjadi 700 juta. Karena kan kemarin kami bukan cuma dana desa kami dapat kinerja dari Kemendes. Yang pertama itu 260 juta pagu awal tahun, kemudian tahun berjalan perubahan
dapat lagi 180 juta sekian. Kinerja itu saya larikan ke wisata, Mas. Jadi itu wisata bukan murni dana desa. Istilahnya kinerja kami, Mas. Alhamdulillah karena sekarang sudah dikelola sama BUMDes. Ini kami fungsikan baru habis lebaran kemarin. Baru berapa bulan, Mas. PAD-nya sudah ada 10 jutaan masuk. Iya. Kalau tahun ini karena ini persawahan yang di ujung sana, Mas. Butuh jalanan ke sana. Kemudian di sana ada pekuburan. Nah, itu yang didesak warga. Katanya setengah mati kami, Pak De. Kalau ada hasil, kami pikul. Karena jelek akses. Jadi, alhamdulillah tahun ini sudah kami kerja juga. Di sini juga airnya yang dulunya cepat kering kan dengan adanya drainase yang kami bangun ini, Mas. Sudah ini juga. Banjir juga sudah lumayan, sudah tidak ini. Jadi skala-skala prioritas seperti itu kami sentuh, Mas. Nah, di sini mata pencarian itu, Mas, pertanian 65%. Selebihnya itu ada pegawai, karyawan, ada nelayan juga. Jadi tipsnya, Mas, simple saja. Kita selaku pemimpin rajin-rajin silaturahmi sama masyarakat, rajin-rajin langsung ke lapangan, melihat dan membaca apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kita dengar dan aplikasikan. Kemudian kaitannya dengan pengelolaan dana desa gampang, Mas. Sebenarnya tidak ada yang susah di pengelolaan dana desa sepanjang kita semua ikuti prosedur yang ada. Ya harapan kami, Mas, ya kalau bisa kayak macam kita ini Desa Orobatu kan tahun lalu itu dapat penghargaan sebagai peringkat 1 pengelola dana desa terbaik Kabupaten Mamuju. Jadi kalau bisa ya kalau ada tambahan anggaran atau kinerja ya barangkali bisa lah, Mas, untuk Orobatu karena ini kan sudah bukti kami lakukan. Jadi harapannya ke depannya betul-betul diperhatikan desa yang ada prestasinya lah, Mas, untuk diberikan tambahan anggaran.